di tengah-tengah masyarakat atas ketidakpercayaan partai politik selama ini, yaitu memuncaknya dengan hasil Pilpres pada bulan April tahun 2004. Maka lahirlah sebuah partai perubahan bermusyawarah, bermufakat untuk memperjuangkan gagasan atau ide perubahan yang digaungkan oleh Bapak Anies Rashid Baswedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Filah. Masyarakat Indonesia dikejutkan ya oleh berdirinya partai yang dideklarasikan pada kemarin hari, yaitu pada tanggal 10 November 2024. Nama partai tersebut adalah Partai Perubahan. Nah, ada berbagai berita simpang siur yang menyebutkan kalau Partai Perubahan ini milik Anies Baswedan. Juga ada yang menyatakan kalau Partai Perubahan ini bukan milik Anies Baswedan. Sehingga akhirnya publik dikejutkan oleh pernyataan dari juru bicara Anies Rashid Baswedan, yaitu Pak Sarin Hamid, di mana beliau mengatakan kalau Anies Baswedan tidak terafiliasi oleh Partai Perubahan, bukan pendirinya, dan juga Anies Rashid Baswedan juga tidak pernah meminta sumbangan dana untuk berdirinya sebuah partai, tidak-tidaknya sampai dengan pada saat dia bicara. Nah, tentu rakyat penasaran bagaimana sebenarnya Partai Perubahan ini. Nah, akhirnya pada saat deklarasi kemarin ada kata sambutan dari Ketua Panitia Persiapan Pendirian Partai Perubahan dari Provinsi Jawa Tengah, yaitu Pak Muhammad Isnaini. Nah, di sini kita akan bisa mendengar apakah memang Anies Rashid Baswedan ini tidak ada di dalam pengurus atau bukan presiden atau pemimpin dari Partai Perubahan. Nah, di sini Pak Muhammad Isna ini cukup detail ya, memberikan penjelasan mengenai siapa Partai Perubahan ini, apa tujuannya, dan juga latar belakangnya, kenapa partai ini bisa berdiri. Nah, bagaimana lengkapnya? Mari kita simak videonya berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya pada kita sekalian, sehingga kita diberi kesehatan ya, bisa bertemu bertatap muka dalam acara deklarasi Partai Perubahan tingkat Jawa Tengah. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya sampai akhir zaman. Perlu kami sampaikan bahwa di tengah-tengah masyarakat atas ketidakpercayaan partai politik selama ini, yaitu memuncaknya dengan hasil Pilpres pada bulan April tahun 2004. Maka lahirlah sebuah partai perubahan yang diawali, yaitu para pendiri partai sekitar 1.300-an bermusyawarah, bermufakat untuk memperjuangkan gagasan atau ide perubahan yang digaungkan oleh Bapak Anies Rashid Baswedan. Pada tanggal 27 April itulah bersepakat membuat wadah perjuangan, yaitu 5 wadah, 1 partai politik, 2 ormas, 3 yayasan, 4 koperasi, kelima yaitu calon kepimpinan daerah. Namun yang respon sangat tertinggi adalah membentuk sebuah partai politik, sehingga berproses dari bulan April tanggal 27 sampai sekarang 6 bulan lebih, kita bisa mendeklarasikan Partai Perubahan. Saudara-saudara yang saya hormati, Partai Perubahan adalah berasas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Dan Partai Perubahan saat deklarasi ini sudah bersepakat, satu, mencalonkan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden tahun 2029 dari Partai Perubahan. Kedua, saat deklarasi ini juga Partai Perubahan menyampaikan kepada pemerintah yaitu Tritura, 3 tuntutan rakyat. Satu, turunkan harga-harga. Kedua, berantas KKN. Ketiga, tegakkan 4 pilar Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Itulah yang akan kita lakukan ke depan sebagai sebuah partai politik. Insya Allah Partai Perubahan akan menjadi pemenang pemilu 2029. Dan selanjutnya, habis deklarasi ini, bahwa otomatis sudah ada definitif pengurus Dewan Pengurus Pusat, sehingga sudah ada pengurus DPPP-nya. Setelah itu nanti kita membentuk Dewan Pengurus Wilayah Provinsi seluruh Indonesia, kemudian turun ke bawah yaitu DPD Kabupaten dan DPC Kecamatan. Insya Allah kita akan secepatnya setelah DPP terbentuk dan kita ditugaskan. Pada kesempatan ini banyak orang bertanya, posisi Pak Anies itu di mana? Tadi sering saya jawab bahwa Partai Perubahan adalah didirikan oleh 1.300 lebih para relawan Anies. Jadi ini yang mendirikan Partai Perubahan relawan, bukan Pak Anies. Tapi bersepakat mencalonkan Pak Anies Rashid Baswedan sebagai presiden dan meneruskan perjuangan yaitu tentang perubahan. Contoh salah satu perubahan, bagaimana yang pemerintahan Jokowi selama 10 tahun itu kekuasaan itu mengendalikan hukum, tapi perubahan itu yang gaungkan Pak Anies adalah hukum yang mengendalikan kekuasaan. Itu prinsip Pak Anies. Jadi nggak bisa hukum seenaknya aja dirubah untuk kepentingan pribadi atau golongan. Kemudian ada yang bertanya, kok Partai Perubahan memutuskan mencalonkan Pak Anies Baswedan sebagai presiden? Itu kan belum punya kursi. Kan banyak pertanyaan. Insya Allah namanya undang-undang manusia itu bisa dirubah, kecuali undang-undang Allah tidak akan bisa dirubah. Partai Perubahan dalam rangka memperjuangkan Pak Anies Rashid Baswedan, nantinya kita akan melakukan gugatan ke MK agar MK memutuskan bahwa persyaratan menjadi calon presiden itu di 0%. Syaratnya aja nanti memohon agar calon presiden hanya dicalonkan atau diusung oleh partai politik peserta pemilu. Kan banyak partai politik yang sudah berdiri, tapi mereka-mereka kan belum menjadi peserta pemilu, termasuk Partai Perubahan. Insya Allah kita akan berproses, Partai Perubahan akan menjadi peserta pemilu, dan apa yang kita cita-citakan Pak Anies Rashid Baswedan menjadi presiden tahun 2029. Terima kasih sambutan dari saya sebagai Ketua Panitia Wilayah Persiapan dari Partai Perubahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi kata sambutan dari Ketua Panitia Persiapan Pendirian Partai Perubahan dari Provinsi Jawa Tengah, yaitu Pak Muhammad Isnaini. Nah, jadi
pidato singkat itu sudah cukup ya, sudah cukup menjawab semua pertanyaan kita tentang Partai Perubahan. Di mana di awal dia menyebutkan kalau Partai Perubahan ini berdiri setelah adanya, pengumuman, tentang pemenang di Pilpres 2024, yaitu pada bulan April 2024, di mana inisiatornya adalah sekitar 1.300-an ya, para relawan dari Anies Baswedan yang juga, bisa dikatakan mereka adalah inisiator atau pendiri Partai Perubahan. Nah, yang kedua adalah memang Partai Perubahan ini tidak didirikan oleh Anies Baswedan, tapi didirikan oleh para relawan Anies. Tapi tujuannya Partai Perubahan ini berdiri adalah untuk menjadi jalan utama Anies Baswedan agar bisa menjadi presiden di 2029. Sehingga harapan mereka, walaupun pada tahun 2029 mereka, belum bisa mencalonkan, tapi akan ada upaya untuk mengajukan ke MK agar partai-partai itu bisa mengajukan calonnya tidak dengan syarat atau alias 0%. Sehingga Partai Perubahan pada tahun tersebut, pada tahun 2029 bisa mencalonkan Anies Baswedan sebagai, calon presiden dari, partai yang mereka usung. Nah, hal inilah menjadi menarik karena memang, bisa dikatakan Partai Perubahan adalah salah satu wadah bentuk kekecewaan dari para relawan atau para anak abah, di mana mereka menilai kalau Anies Baswedan ini seakan-akan tidak boleh maju atau tidak boleh mengatur negara ini. Jadi mereka ini yang, berada di Partai Perubahan menginginkan agar sosok-sosok yang menurut mereka orang baik, yaitu salah satunya Anies Baswedan bisa menjadi pemimpin dan merubah Indonesia menjadi negara yang lebih maju, yang lebih bermartabat dan juga, negara yang bisa diatur oleh hukum, bukan sebaliknya di mana hukum bisa diatur oleh kekuasaan. Nah, hal inilah yang menjadi, salah satu prinsip dari Partai Perubahan yang menjadi prinsip juga dari Anies Baswedan. Nah, jadi di sini sangat menarik karena memang walaupun Anies Baswedan tidak, menjadi pengurus, tapi Anies Baswedan adalah salah satu calon atau alasan alasan dan juga tujuan utama berdirinya Partai Perubahan. Nah, gimana menurut rekan-rekan semua? Apakah sudah terjawab semua pertanyaan? Siapa Partai Perubahan ini? Siapa inisiatornya? Siapa pemimpinnya? Dan apa tujuan utama dari Partai Perubahan? Semoga video ini bisa menjawab semua itu ya. Nah, jadi sampai di sini dulu ya dan project. Bila memang kami ada salah kata atau salah data, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.